Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali di video saya masih di mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran Kimia. Bagaimana kabarnya? Masih semangat untuk melanjutkan belajar? Semoga masih ya. Jadi silahkan boleh istirahat dulu, minum dulu, atau sambil ngemil juga nggak apa-apa. Jangan lupa disiapkan buku catatannya gitu ya. Jadi ketika ada konsep-konsep penting yang menurut kalian itu harus diingat, silahkan dicatat. Kita melanjutkan di video kedua ini, kita akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang model konsep kurikulum dan Ibu contohkan di sana seperti jenis-jenis sepatu yang memiliki ciri khas masing-masing gitu ya. Kalau di sini Ibu akan menganalogikannya seperti ketika kalian ingin menjahitkan baju di tailor gitu ya, atau di tempat jahit, di modiste gitu. Nah, misalnya baju ini adalah baju untuk acara yang penting, ada nikahan keluarga gitu ya, ke pernikahan saudara, kemudian kalian diberikan seragam untuk dijahit dengan model tertentu. Nah, itu pasti saja ada langkah-langkahnya. Dari yang pertama, kalian akan diberi dulu ya, diberi bahannya atau kainnya itu nanti seperti apa yang setema dengan warna nikahannya nanti. Jadi gitu ya, seragam warnanya misalnya warna biru gitu. Kemudian bahannya dicari yang nyaman, kemudian indah atau glamor gitu. Kemudian setelah dapat kainnya, kalian akan datang ke penjahit. Langkah selanjutnya badan kalian akan diukur pakai meteran itu ya. Kemudian dari si penjahitnya mencatat ukuran-ukurannya, kemudian dibuat polanya dulu di kertas sebelum akhirnya kemudian digunakan untuk menggambar pola di kain. Baru setelah itu dijahit, kalian juga harus fitting gitu ya, dilihat apakah sudah pas atau belum. Nah, itu setelah semua prosesnya selesai, baru bajunya itu bisa dipakai ke acara. Nah, itu ya. Jadi kalau yang tadi Ibu ceritakan itu kita namakan sebagai model pengembangan baju bridesmaid gitu ya. Nah, sekarang yang dikembangkan bukan baju atau bukan kebaya, tetapi kurikulum. Gambarannya seperti itu. Jadi, apakah yang dimaksud dengan model pengembangan kurikulum? Itu tentu saja menggambarkan tentang model rancangan yang nantinya berfungsi sebagai sarana untuk mengambil keputusan atau sebagai petunjuk dalam pengembangan kurikulum. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nanti akan ada beberapa jenisnya. Jadi kalau kita artikan gitu ya, model pengembangan kurikulum yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Ingat ya, langkahnya atau prosedurnya itu harus sistematis. Nggak mungkin kalian misalnya ke penjahit, kemudian yang digambar pola di kainnya baru digambar pola di kertas. Itu kan kebalik ya, itu berarti bukan model pengembangan. Jadi langkah-langkahnya harus berurutan. Dengan memahami esensi model pengembangan kurikulum dan sejumlah alternatif model pengembangan kurikulum, para pengembang kurikulum ini diharapkan akan bisa bekerja secara lebih sistematis dan optimal. Dan di sini kemudian diharapkan terwujud suatu kurikulum yang akomodatif dengan berbagai kepentingan, teori dan praktik itu bisa diwujudkan, applicable gitu ya. Kemudian nanti akan ada apa saja model-model pengembangan kurikulumnya, kita akan bahas dari yang paling sederhana. Yang pertama yaitu kita sebutnya adalah model Tiller. Ini adalah nama orang ya. Kemudian langkah-langkahnya untuk model ini terdiri dari 4 tahapan yang harus dilakukan. Gambarannya seperti yang ada di layar, jadi yang pertama adalah objectives. Ada yang tahu pengertian dari objectives itu apa?
Ya, jadi objektif itu seperti kemarin kalian sudah mengenal istilah learning outcome ya untuk mata kuliah kurikulum itu. Jadi objektif itu adalah tujuan. What educational purposes should the school seek to attain? Jadi kira-kira tujuan pendidikannya itu kira-kira apa yang ingin dicapai dari pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Ya, kemudian untuk menentukan tujuan pendidikan ini merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Jadi di sini harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan. Sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas sampai pada rumusan tujuan khusus guna mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Jadi kan ada learning outcomes ya, di atasnya nanti ada course outcome, jadi gitu. Kalau di SMA, kemarin Ibu juga sudah mengatakan kepada kalian untuk melihat buku kimia di SMA ya, itu kan ada KI. KI itu kemudian diturunkan menjadi KD, dari KD kemudian diturunkan menjadi yang namanya indikator pembelajaran. Dari indikator pembelajaran kemudian ada yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, itulah objektif ya. Jadi tujuannya itu juga harus digambarkan secara jelas sampai pada tujuan yang khusus. Kalau terlalu luas tentu saja akan bingung ya, nanti kira-kira pembelajarannya akan seperti apa, kemudian evaluasinya juga apa gitu ya. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu selecting learning experiences. Jadi memilih pengalaman belajar. Di sini, what educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes. Jadi kira-kira pengalaman pembelajaran apa saja yang dapat diberikan ya untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira siswanya harus ngapain? Oh, misalnya untuk objektifnya, siswa mampu menentukan pH larutan penyangga, gitu ya. Kemudian, kalau dari selecting learning experiences-nya, mungkin saja guru tersebut akan menggunakan cara eksperimen di laboratorium. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, learning experiences ini juga merupakan suatu cara guru untuk mencapai objektif yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kemudian setelah itu organizing learning experiences. Jadi mengorganisasikan pengalaman belajar. How can these educational experiences can be effectively organized? Jadi kira-kira seperti apa ya organisasi learning experiences-nya? Nah, kira-kira pengalaman belajar itu di dalamnya mencakup tahapan-tahapan belajar, ada isi, kemudian ada materi belajar. Bahan yang harus dipelajari peserta didik dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan itu harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat mempermudah dalam pencapaian tujuan. Jadi kan tadi sudah ada kegiatan di lab ya. Selain itu guru juga menentukan ada LKS-nya, kemudian ada hal-hal lain yang perlu dipelajari oleh siswa gitu ya. Itu adalah pengorganisasian pengalaman belajar. Nah, di sini kejelasan tujuan, materi belajar, dan proses pembelajaran serta urutan-urutan akan mempermudah untuk memperoleh gambaran tentang evaluasi pembelajaran apa yang sebaiknya digunakan. Jadi kan tentu saja tadi ingin agar siswanya mampu menentukan pH larutan penyangga. Tidak hanya dilakukan pembelajarannya itu dengan eksperimen di lab. Ada sisi ekspositorinya, ada ceramahnya, ada diskusinya gitu ya. Jadi nanti guru itu akan mengorganisasikan kira-kira mana yang akan dilakukan lebih dahulu agar objektif atau tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi pembelajaran. How can we determine whether these purposes are being attained? Bagaimana caranya kita menentukan apakah tujuannya itu sudah tercapai atau belum? Ya. Jadi kan tadi di awal sudah ditetapkan indikator pembelajarannya. Kemudian
Ini harus diketahui setelah proses pembelajaran selesai, apakah siswa sudah mampu mencapai indikator yang ditetapkan. Nah, itu diberikan ulangan harian misalnya ya. Kalau nilainya di atas KKM, itu berarti objektifnya sudah tercapai. Kalau masih kurang, oh berarti harus ada refleksi kira-kira di bagian mana yang harus diperbaiki gitu ya. Berarti tujuan pembelajarannya belum tercapai dengan optimal. Nah, ini model Tiller juga, tetapi yang diperluas ya. Jadi dirinci kira-kira tahapan-tahapannya itu seperti apa. Yang pertama tadi kan ada yang menentukan tujuan itu ya. Ternyata menentukan tujuan di sini itu bukan serta-merta dia langsung muncul gitu sebagai tujuan umum pelajaran secara tentatif. Tapi nyatanya dia merupakan hasil dari analisis ya. Ada analisis kebutuhan peserta didik, kemudian ada kebutuhan masyarakatnya, kemudian ada perkembangan iptek. Dari situ kemudian dirumuskan tujuan umum, kemudian berdasarkan landasan filsafat, kemudian landasan psikologisnya juga, bagaimana perkembangan peserta didik, usia berapa, dia sudah mampu apa seharusnya, kemudian tentang bagaimana kemampuan atau emosional siswanya, apakah ini terlalu membebani atau seperti apa gitu ya, disesuaikan dengan tahapan perkembangan jiwa peserta didik, kemudian baru ini menjadi rumusan tujuan pembelajaran. Jadi tadi langkah pertama adalah menentukan tujuan kan. Nah, ini sebenarnya merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan yang ada di atasnya ini. Kemudian tadi yang kedua ada menentukan proses pembelajaran ya, atau ini seleksi pengalaman belajar. Seperti tadi akan dilakukan melalui eksperimen, kemudian diorganisasikan eksperimen terlebih dahulu, baru kemudian diskusi, ya. Kemudian dari situ ada kegiatan juga menata pengalaman belajar. Ini ya sebenarnya hampir serupa, hanya penurunan dari organisasi pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar. Kira-kira itu ya, semoga bisa difahami dengan baik. Kemudian yang berikutnya ada model TABA ya. Jadi model TABA itu merupakan modifikasi dari model Tiller. Modifikasi tersebut penekanannya terutama pada pemusatan perhatian guru. Jadi TABA mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang dilakukan guru dan memposisikan guru sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum merupakan karakteristik dalam model pengembangan TABA. Jadi ini bagaimana guru tersebut kreatif dalam menyusun kurikulumnya. Itu kata kunci dari keberhasilan pelaksanaan di kelas menurut TABA ya. Langkah-langkahnya yang pertama ada diagnosis kebutuhan. Jadi agar kurikulum itu menjadi berguna pada pengalaman belajar murid, TABA itu berpendapat bahwa penting untuk mendiagnosis berbagai kebutuhan dari si siswanya ya, peserta didiknya. Hal ini merupakan langkah penting pertama dari TABA tentang apa yang anak didik inginkan dan perlukan untuk belajar. Ingat bahwa latar belakang peserta didik itu beragam ya, sehingga diperlukan diagnosis tentang gaps, berbagai kekurangan dan perbedaan latar belakang antar peserta didik. Nah, ini tentu saja kalian sudah sangat maklum atau memahami bahwa kalau peserta didik di sekolah yang di kota atau mungkin sekolah yang favorit itu tentu saja berbeda dengan sekolah yang di pelosok gitu ya. Kebutuhannya berbeda, kemudian sisi psikologisnya berbeda. Nah, di situ pentingnya diagnosis kebutuhan. Kemudian langkah kedua dilakukan perumusan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu harus komprehensif untuk membentuk dasar pengembangan elemen berikutnya. Jadi menurut TABA, itu hakikat dari tujuan akan menentukan jenis pelajaran yang perlu untuk diikuti. Ya, intinya di sini tetap tujuan pembelajaran ya, atau apa yang harus dikuasai siswa setelah melaksanakan atau menyelesaikan
pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya ada seleksi materi. Materi itu isi ya. Jadi di sini menurut Taba, materi yang akan diajarkan peserta didik itu harus valid dan signifikan. Kemudian isinya itu harus relevan dengan kenyataan sosial. Dan isi harus mengandung keseimbangan antara keluasan dan kedalaman. Isi ini dapat disesuaikan dengan kemampuan peserta didik untuk mempelajarinya dan bisa dihubungkan dengan pengalaman mereka, bisa bersifat kontekstual ya. Jadi diseleksi kira-kira yang memenuhi kriteria sebagai materi yang baik itu apa. Setelah itu baru kemudian dilakukan organisasi materi. Seperti tadi ya, organisasi itu berarti bentuk penyajian bahan pelajaran atau isi. Ini bisa dilihat nanti antara organisasi kurikulum itu bisa dipilih antara kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau tadi ya subjek akademis atau mau secara kurikulum terpadu. Kemudian yang berikutnya langkah kelima itu ada seleksi pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu tentu saja bisa dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang berbeda gitu ya. Kemudian di sini guru harus memilih kira-kira pengalaman belajar apa yang paling cocok untuk diterapkan agar tujuan pembelajaran itu bisa dicapai. Nah, di sini prinsipnya yang pertama, pengalaman peserta didik itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ingat ya, intinya adalah untuk mencapai tujuan melalui pengalaman belajar. Kemudian yang kedua, setiap pengalaman belajar itu harus memuaskan peserta didik. Jadi peserta didik itu kan pasti memiliki modalitas belajar yang berbeda-beda. Nah, di sana harus bisa diakomodasikan antara modalitas tersebut. Jadi tidak selalu menguntungkan anak-anak yang audio atau selalu menguntungkan anak-anak yang visual. Jadi bisa divariasikan agar lebih merata gitu ya, semua kecerdasan bisa diakses. Kemudian setiap rancangan pengalaman belajar itu sebaiknya melibatkan peserta didik. Ingat, kita ketika pembelajaran diarahkan untuk student centered. Jadi yang belajar adalah peserta didiknya, bukan gurunya. Ya. Kira-kira itu untuk seleksi pengalaman belajar. Kemudian yang berikutnya ada organisasi pengalaman belajar. Setelah diadakan seleksi, kemudian diorganisasikan berdasarkan kontinuitas, urutan isi, dan integrasi. Jadi pengalaman belajar yang diberikan itu harus memiliki kesinambungan yang diperlukan untuk pengembangan belajar selanjutnya dan untuk memperoleh pengalaman belajar dalam bidang lain. Ya, jadi tadi kira-kira inginnya apakah eksperimen dulu atau dijelaskan guru terlebih dahulu. Itu nanti dengan berbagai pertimbangan guru bisa menentukan yang mana yang lebih efektif. Kemudian langkah ketujuh, menentukan cara dan alat untuk mengetahui hasil kegiatan. Ini seperti kegiatan evaluasi berarti ya. Karena mengetahui hasil kegiatan itu adalah kata lain dari evaluasi. Baik, itu tadi model Taba ya. Jadi kita sudah mempelajari dua model, ada Tiller, ada Taba. Yang berikutnya yang ketiga adalah model Wheeler. Ya, Wheeler ini mempunyai argumen tersendiri agar pengembangan kurikulum dapat menggunakan lingkar proses. Setiap elemennya saling berhubungan dan saling bergantung. Jadi dilihat di sini bentuknya seperti roda ya. Di sini meskipun dia nomornya atau angkanya 1, dia adalah saling ketergantungan dari proses nomor 5. Jadi ini adalah proses yang berkelanjutan dan saling berhubungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler ini pada dasarnya memiliki bentuk rasional bahwa setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap kegiatan sebelumnya. Dan suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya itu telah diselesaikan. Jadi di sini Wheeler itu mengembangkan ide-idenya sebagaimana yang telah dilakukan Tiller dan Taba. Dituangkan dalam 5 langkah dalam bentuk seperti yang tersaji di layar ya. Jadi yang pertama itu ada aims, goal, and objectives. Seleksi dari
maksud, tujuan, dan sasaran. Ini sebenarnya artinya sama saja ya, tujuan. Kemudian setelah menentukan tujuannya, objektifnya, kemudian dilakukan seleksi pengalaman belajar. Serupa ya, seleksi pengalaman belajar mau dilakukan dengan cara apa, apakah kerja kelompok, ataukah mungkin cukup dengan individu. Kemudian yang berikutnya ada seleksi isi materi. Kalau tujuannya adalah agar siswa itu mampu menentukan pH larutan penyangga, kemudian mau dilakukan dengan ceramah misalnya, berarti guru harus menyiapkan materinya. Nah, kira-kira isi materi tersebut yang mau disampaikan apa saja? Apakah cukup hingga rumus H+, ataukah ingin yang lebih advance lagi ya, setelah ditambahkan sedikit asam basa atau pengenceran, kemudian jenis asam basanya apakah cukup yang NaOH sama CH3COOH ya, yang menjadi contoh sepanjang hayat, kayaknya contohnya selalu itu saja. Kalau HCl ya dengan NH4OH gitu ya, ataukah ingin diperdalam lagi hingga misalnya ke asam-asam yang H+-nya itu lebih dari 1, misalnya H3PO4 dengan NaH2PO4 gitu ya. Nah, itu seleksi isi materi. Kira-kira yang mau diberikan kontennya itu apa saja. Setelah itu yang keempat ada organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan materi. Nah, antara isi materi dengan pengalaman belajarnya itu harus saling terkait gitu ya. Harus saling bersinergi, jadi diintegrasikan, nyambung apa enggak. Setelah itu yang terakhir, kegiatan kelima adalah evaluasi. Kira-kira dalam pencapaian tujuan itu ada masalah atau tidak. Nah, setelah evaluasi, evaluasinya ini berarti evaluasi di siswanya juga evaluasi terhadap prosesnya ya. Dari situ bisa dianalisis lagi sehingga menjadi tujuan yang berikutnya. Demikian terus berputar. Selanjutnya yang keempat adalah model Nichols. Ya. Ini sebenarnya Howard Nichols namanya ya. Beliau mengembangkan suatu pendekatan yang tegas mencakup elemen-elemen kurikulum yang jelas dan ringkas, yang menitik beratkan pada pendekatan pengembangan kurikulum yang rasional, khususnya kebutuhan untuk kurikulum baru yang muncul dari adanya perubahan situasi. Jadi situasi itu selalu berubah ya. Jadi harus ada yang namanya fase analisis situasi. Kira-kira ini kegiatan pertamanya dimulai dari mana ya? Bisa dilihat dari panahnya ya. Evaluasi itu biasanya yang paling akhir, panahnya ke atas. Setelah evaluasi ada situation analysis. Jadi langkah pertamanya adalah analisis situasi. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor yang akan mereka kembangkan, yang akan guru kembangkan itu kira-kira apa saja. Setelah dianalisis situasinya, itu seharusnya seorang pengembang kurikulum lebih responsif terhadap lingkungan dan secara khusus terhadap kebutuhan peserta didik. Ya, jadi ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk mendiagnosis semua faktor yang menyangkut semua situasi dengan diikuti penggunaan pengetahuan dan pengertian yang berasal dari analisis tersebut dalam perencanaan kurikulum. Analisis situasi bisa dilihat dari kondisi siswanya, bisa dilihat dari kondisi sekolahnya, sarana prasarananya gitu ya, dan juga bisa dilihat dari kondisi yang lain ya, faktor pendukung. Kemudian setelah situasinya dianalisis, berarti selanjutnya adalah selection of objective, berarti menyeleksi tujuan atau sasaran pembelajarannya. Selanjutnya selection and organization of content, menyeleksi dan mengorganisasikan konten itu apa? Isi ya atau materi. Dilanjutkan kegiatan berikutnya setelah materinya disusun
dan diurutkan, kemudian selection and or organization of method. Jadi kira-kira dipilih dan diorganisasikan metode penyampaiannya. Metode pembelajaran itu ada apa saja? Ada yang tahu jenis-jenis metode pembelajaran contohnya? Ya, yang dimaksud dengan metode pembelajaran itu adalah cara penyampaian di kelasnya ya. Tadi barangkali ada yang dengan eksperimen, atau kalau alatnya ternyata di sekolah tersebut tidak memadai, jumlahnya hanya sedikit, bisa dilakukan dengan demonstrasi begitu ya. Kemudian barangkali karena tidak ada alat dan bahannya, bisa dilakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari gitu ya. Bahkan jika seorang guru itu memilih metode ceramah itu bukannya buruk ya. Kadangkala memang ada materi-materi tertentu yang memang hanya akan baik disampaikan jika dengan metode ceramah. Tadi tentu saja guru harus mengakomodasi perbedaan modalitas belajar dari siswanya ya. Jadi tidak melulu ceramah, harus juga dikombinasikan dengan diskusi, dikombinasikan dengan percobaan di laboratorium. Selanjutnya setelah itu kegiatan evaluasi. Nah, dari situ kita juga tahu apakah siswa bisa mencapai tujuan atau enggak. Dianalisis lagi situasinya. Ternyata perkembangan peserta didiknya sudah sampai atau belum bisa mencapai yang diharapkan gitu. Sehingga berikutnya ya seleksi tujuan lagi. Itu ya, hampir serupa sebenarnya dari tadi yang di atas. Kemudian ada model skill back. Nah, untuk model skill back ini sama, diawali dengan analisis situasi. Tadi ada situasi itu, ada peserta didiknya, ada tentang kira-kira kurikulumnya seperti apa yang diharapkan oleh negara tersebut, ada kesiapan gurunya, ada tentang fasilitas pendukung di sekolah, dukungan masyarakat gitu ya, itu analisis situasi, kemudian merumuskan tujuan, membuat program, kemudian interpretasi dan implementasi. Implementasi itu berarti penerapan di kelas, kemudian diakhiri dengan monitoring, umpan balik, asesmen, dan rekonstruksi. Ini hampir sama dengan evaluasi ya. Rekonstruksi itu berarti setelah dari semua yang dilakukan itu direfleksikan kira-kira kekurangannya di mana, kemudian dibangun kembali. Berputar menjadi analisis situasi lagi. Nah, demikian seterusnya. Yang berikutnya ada modelnya Saylor ya. Ini kira-kira model yang keberapa? Model Saylor? Model ke-6 ya. Jadi untuk model Saylor ini yang pertama adalah goal and objective. Berarti ini sama ya, selalu dimulai dari tujuan, ini tidak ada analisis situasi. Kemudian dilanjutkan dengan perancangan kurikulum, silabus. Berarti dari tujuan itu silabusnya seperti apa? Silabus itu berarti materi pembelajarannya, kemudian termasuk pembagian alokasi waktunya, kemudian juga termasuk bagaimana tugas-tugas atau tagihan yang akan diberikan ya. Tapi dalam bentuk perencanaan. Ya, masih dalam bentuk silabus, dalam bentuk kertas. Selanjutnya dari bentuk silabus itu diimplementasikan dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Kemudian diakhiri dengan evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi ini untuk model Saylor ada dua ya. Yang pertama adalah evaluasi dari seluruh program pendidikan sekolah, termasuk keefektifan pengajaran atau pembelajaran, akan pencapaian siswa dalam bagian tertentu materi ya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dari program evaluasi itu sendiri. Apakah proses evaluasi tersebut memungkinkan perencana kurikulum menetapkan
apakah tujuan sekolah dan tujuan pengajaran telah tercapai. Jadi evaluasinya ada 2. Kemudian ada langkah R&D. Apa itu R&D? R&D itu singkatan dari Research and Development. Research artinya penelitian ya, development pengembangan ya, penelitian pengembangan. Ini kalau secara garis besar itu ada 4 langkah ya, pendahuluan, langkah pendahuluan diikuti langkah pengembangan, kemudian uji lapangan, dan yang terakhir adalah diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebarluasan. Ya. Untuk pendahuluan ada studi pustaka, jadi dipelajari tentang teori-teori kurikulumnya, kemudian dilihat hasil penelitian terdahulu tentang penerapan kurikulum itu yang sudah dilakukan oleh orang lain atau ahli gitu ya. Kemudian dari situ dilihat juga tentang studi lapangannya, profil sasaran. Jadi di mana kurikulum tersebut akan diterapkan. Dilihat di sana kira-kira analisis SWOT-nya seperti apa, kekuatan dan kelemahannya. Nah, setelah itu melangkah ke pengembangan. Pengembangan dilihat dari tujuan, kemampuan peneliti, partisipan, prosedur, uji kelayakan terbatas. Uji kelayakan terbatas itu maksudnya yang sudah dibuat prototipenya itu diuji di responden yang terbatas atau sedikit gitu ya. Uji coba kelas kecil. Kemudian ini menjadi desain hipotetik, prototype. Nah, dilanjutkan setelah diimplementasikan dalam kelas kecil dengan uji lapangan. Nah, uji lapangan ini 3 langkah ya ujinya. Yang pertama ada preliminary field test. Uji langkah awal ya. Uji lapangan awal. Jadi itu setelah diuji lapangan awal tentu saja akan ada perbaikan-perbaikan. Setelah direvisi, dilanjutkan lagi, diuji lagi. Main field test. Ada revisi lagi, kemudian masuk ke operational field test. Setelah dilakukan revisi berulang kali, ini menjadi desain final. Berarti sudah menjadi produk yang dianggap tepat untuk diimplementasikan. Ya, kemudian barulah menuju ke langkah akhir, yaitu diseminasi, penyebarluasan, disosialisasikan ke guru-guru yang lain, ditayangkan atau dipresentasikan oral dalam seminar, dituliskan dalam artikel dan jurnal, seperti itu. Itu R&D ya. Kemudian yang terakhir adalah model Chemist and McTaggart. Ini sebenarnya kalau kita bilang model ini adalah model PTK, penelitian tindakan kelas. Diawali dari refleksi awal, ya. Kalau tadi ada analisis situasi, ini sebenarnya hampir setara atau serupa dengan refleksi awal yang dilakukan di model ini. Jadi refleksi awal itu merupakan kegiatan penjajakan untuk mengumpulkan informasi tentang situasi-situasi yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Ya, di sana dilakukan pengamatan pendahuluan untuk mengenali dan mengetahui situasi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil refleksi awal, dapat dilakukan pemfokusan masalah yang selanjutnya dirumuskan menjadi masalah penelitian. Itu ya. Setelah ada masalah penelitian, kita mencari atau menelaah teori-teori yang relevan dengan masalah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan langkah yang kedua, yaitu perencanaan, plan, rencana ya, penyusunan perencanaan. Ini didasarkan dari hasil refleksi awal. Secara rinci, perencanaan ini mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan atau merubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Misalnya guru dari hasil refleksi awal diketahui bahwa nilai kimia di sekolahnya atau di kelas yang dia ajar itu kok turun setelah pembelajaran dilaksanakan secara online. Itu ya, setelah gurunya itu menyelidiki ternyata kenapa turun? Minat siswa kepada pelajaran kimianya juga turun ternyata. Nah, dari situ guru kemudian
menganalisis ya, kira-kira penyakitnya ada di mana ini, apa yang harus diperbaiki. Oh, ternyata selama ini siswa itu nggak paham ketika dijelaskan penurunan rumus itu menggunakan media PowerPoint gitu ya. Mereka pengennya guru dan siswa itu menurunkan bersama-sama dengan media whiteboard online misalnya. Nah, itu rencana ya, dituliskan di rencana. Kemudian guru juga, oh barangkali bisa juga diberikan materi berupa video. Itu ya, selain PowerPoint. Nah, kemudian setelah dari rencana itu, kemudian guru melihat kira-kira ada yang perlu diperbaiki dari rencananya atau enggak, melihat kenyataannya gitu ya. Entah itu dari sumber belajar yang bisa diakses atau barangkali keterbatasan dari pihak gurunya atau siswanya gitu ya. Tetapi di sini Ibu tidak mengharapkan bahwa guru itu selalu stuck gitu ya. Harusnya ketika ada masalah dia tidak menguasai teknologi, dia bisa belajar untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, setelah direvisi yang applicable kira-kira apa, dilanjutkan dengan act and observe, tindakan dan observasi. Jadi tinggal dilakukan saja yang sudah direncanakan agar minat siswanya tadi naik sehingga nilai kimianya juga naik. Setelah dilakukan tindakan, guru juga melakukan yang namanya observasi. Jadi dilihat, diamati hasil atau dampaknya dari tindakan yang dilaksanakan itu. Apakah cukup tepat? Apakah benar kelihatan siswanya itu lebih aktif, lebih paham konsep kimianya gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan refleksi. Dilihat ya, direfleksikan dari hasil observasinya dan lain sebagainya. Kemudian lanjut lagi ke act and observe. Demikian seterusnya. Jadi sebenarnya untuk langkah refleksi yang terakhir itu merupakan kegiatan analisis, sintesis, dan interpretasi terhadap semua informasi yang diperoleh setelah kegiatan tindakan. Jadi di sini guru itu mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-hasil atau dampak dari tindakan. Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, kemudian bisa menarik kesimpulan yang mantap dan tajam. Ya, kira-kira dari proses yang dilakukan itu sudah terjadi perubahan, misalnya tadi minat siswanya sudah naik atau belum, dan apakah dari tindakan yang dilakukan itu sudah cukup sampai di situ atau bisa dilakukan siklus yang berikutnya. Jadi misalnya, oh minatnya sudah naik, tapi kok belum terlihat secara signifikan. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan act and observe yang berikutnya. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya model Chemis and McTaggart ini adalah kata lain dari PTK atau penelitian tindakan kelas. Ini adalah penelitian yang biasanya dilakukan guru di kelas tersebut. Nah, ini ada kuis mandiri. Sebenarnya ini Ibu tuliskan juga sebagai kuis mandiri ya. Kalian bisa mengerjakannya atau tidak. Silahkan ini untuk bekal kalian belajar secara mandiri. Sudah bisa mengerjakan ini atau kira-kira masih banyak hal yang belum kalian pahami. Ini dari pertemuan yang pertama ya hingga pertemuan yang minggu ketiga ini. Semuanya dirangkum di sini. Tidak perlu dikumpulkan. Nah, yang terakhir sebagai penutup seperti biasa, Ibu sampaikan sebuah quote. Arriving at one goal is the starting point to another. Ini quote dari John Dewey ya. Jadi sampainya kita ke satu tujuan adalah awal mula untuk tujuan yang lain. Evaluasi itu bukan berarti kita sudah selesai. Ya. Ingat ya, evaluasi itu bukan berarti kita sudah selesai. Tapi dari hasil evaluasi itu kemudian kita bisa melakukan perumusan tujuan yang berikutnya, melakukan siklus yang baru. Demikian seterusnya hingga diperoleh hasil yang terbaik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.